Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devinta Yuninu Azhara. Saya dari kelas peternakan B dengan nomor NIM 23010120140245. Saya dari kelompok 5 IPTB dengan kakak asisten Karifali Dwi Cahya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai heritabilitas. Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang memiliki fungsi dalam suatu pengukuran keragaman dari keseluruhan fenotipik yang disebabkan oleh keseragaman genetik aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Rini et al. 2018 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan perbandingan dari ragam genotip dan total dari ragam fenotip yang menggambarkan suatu karakter yang mengenai besarnya kontribusi genetik dalam suatu karakter. Nilai heritabilitas memiliki rentang 0 hingga 1. Semakin nilai tersebut mendekati 1, maka menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki pengaruh yang cukup besar. Sedangkan apabila nilai mendekati 0, maka menunjukkan bahwa penampilan karakter pada suatu ternak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kan dari data perhitungan diperoleh nilai heritabilitas pada bobot lahir yaitu min 0,96. Nilai bobot lahir tidak sesuai dengan rentang nilai heritabilitas. Menurut Darmawan 2012, nilai heritabilitas negatif disebabkan oleh keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda untuk keluarga kelompok yang berbeda. Metode statistik yang digunakan tidak tepat sehingga tidak dapat memisahkan antara ragam genetik dan ragam lingkungan dengan efektif serta kesalahan pengambilan contoh. Nilai heritabilitas negatif juga disebabkan oleh jumlah pengamatan yang sedikit, di mana semakin dikit suatu pengamatan, maka semakin besar kemungkinan heritabilitas bernilai negatif. Bobot sapi 0,751 yang menunjukkan sesuai dengan rentang heritabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Hermawati et al. 2021 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas dibagi ke dalam 3 kriteria, yaitu rendah, nilai heritabilitas kurang dari 0,2, sedang, nilai heritabilitas di antara 0,2 hingga 0,5, serta tinggi, nilai heritabilitas lebih dari 0,5, dan nilai 0,751 tergolong dalam kategori heritabilitas tinggi. Nah, teman-teman, heritabilitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi heritabilitas yang pertama ada metode pengambilan data, waktu pengambilan data, jenis bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, serta jenis dan jumlah data. Ini sesuai dengan pendapat Ngadiono 2013 yang menyatakan bahwa perbedaan nilai dalam heritabilitas dipengaruhi oleh faktor pejantan, faktor lingkungan, waktu perhitungan, serta dipengaruhi dari populasi yang berbeda-beda. Pembahasan yang kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan secara genetik antara dua sifat atau lebih yang dipengaruhi oleh ekspresi gen. Widianingrum 2018 yang menyatakan bahwa korelasi genetik biasanya digunakan untuk mengetahui adanya hubungan di antara dua sifat. Tujuannya, seleksi pada satu sifat dapat digunakan untuk sifat yang lain yang memiliki hubungan sehingga seleksi dapat dilakukan lebih awal. Menurut Hidayati et al. 2015 bahwa korelasi genetik memiliki rentang min 1 hingga 1. Tanda positif atau negatifnya nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan di antara dua variabel tersebut. Apabila nilainya positif menunjukkan adanya hubungan yang searah, dan apabila nilainya negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan. Kan dari data yang diperoleh, hasil nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi sebesar 0,1354 yang tergolong sedang. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Sedangkan jika mendekati angka 0 menunjukkan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Genetik dipengaruhi oleh faktor gen, yaitu gen berangkai dan gen pleiotropik, serta korelasi genetik juga dipengaruhi oleh metode perhitungan. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Oktariana et al. 2016 yang menyatakan bahwa korelasi genetik ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta dipengaruhi oleh faktor genetik.
Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance dari produksi pertama ke produksi selanjutnya. Ini sesuai dengan pendapat Indirjani et al. 2018 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan suatu pengukuran kesamaan dalam suatu pengukuran sifat yang dilakukan kepada ternak secara berkali-kali selama ternak tersebut hidup. Repeatabilitas terdapat dua metode, yaitu metode antar kelas dan metode dalam kelas. Metode antar kelas merupakan individu dengan catatan perhitungan hanya 2, sedangkan metode dalam kelas merupakan individu dengan catatan perhitungan lebih dari 2. Nah, nilai repeatabilitas sendiri memiliki rentang dari min 1 hingga 1. Nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,5436 atau 5436%. Nilai ini tergolong tinggi karena semakin mendekati 1, maka kemampuan ternak untuk mengulangi sifatnya pada periode selanjutnya akan tinggi. Kan dari data diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas yaitu min 0,64 yang sesuai dengan rentang. Menurut Herminus et al. 2016 yang menyatakan bahwa nilai parameter genetik atau repeatabilitas suatu sifat tergantung pada populasi, jumlah data, dan metode estimasi yang Nilai digunakan. repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik. Apabila nilai keragaman dalam lingkungannya itu rendah, maka nilai repeatabilitasnya tinggi. Sedangkan apabila nilai keragaman serta lingkungannya itu tinggi, maka nilai repeatabilitas dalam kategori yang rendah. Kesimpulannya yaitu tujuan dari praktikum pemulihan ternak yaitu kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta kita dapat melakukan perhitungannya. Nah, untuk manfaat dari heritabilitas yaitu untuk menduga nilai pemulihan individu ternak berdasarkan fenotipiknya, sedangkan manfaat korelasi genetik sebagai parameter yang menunjukkan suatu hubungan secara genetik antara dua sifat atau lebih yang digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara dua sifat, serta manfaat dari repeatabilitas yaitu untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan untuk heritabilitas bobot lahir yaitu min 0,96, sedangkan untuk bobot sapi 0,751, untuk korelasi genetik 0,1354, dan untuk repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,5436, dalam kelas yaitu min 0,64. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kesalahan data. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.